Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu sedaya sedulur kula sedaya. Eh, Pertama-tama saya sampaikan bahwasanya pada malam hari ini saya diberi amanah dari beliau imam kita dan juga dari Adam dua yaitu Dan Mbah Pak Hasan untuk untuk mengisi Zoom pada malam hari ini. Di samping itu juga nanti kita berdiskusi. Ini ada kaitannya dengan penataan dari imam kita dari pertama sampai sesi kelima. Lah nanti di minggu depan atau hari Rabu nanti kembali imam kita akan menata yang sesi yang keenam. Nah, pengetahuan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah temanya itu eh, jihad menjadi kelakuan. Seperti itu. Dan sebelumnya, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita diberi kesehatan dan beribu kenikmatan dan diberikan takdir yang luar biasa, masih bisa Zoom dalam rangka meningkatkan keimanan dan membentuk jiwa-jiwa beriman kita. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya orang yang selamat itu adalah mereka yang selalu berada di sisi penciptanya. Bagaimana cara kita untuk selalu dekat dengan pencipta kita? Semuanya saudaraku sudah mengetahui. Syarat mendekat sudah mengetahui semuanya. Yang pertama itu dengan niat, yang kedua itu dengan bersuci dari hadas dan najis, yang ketiga adalah dengan adanya yang memimpin atau adanya seorang imam. Itu menjadi syarat mutlak seseorang itu bisa dekat dengan penciptanya. Pertama ada niat, kedua suci dari hadas dan najis, yang ketiga ada yang memimpin. Di situ adalah suatu sistem yang sudah Allah bentuk. Dari dulu kala sampai saat ini sistem itu tidak berubah, di mana keselamatan itu memang harus dengan bersama-sama, tidak bisa sendirian. Itu sistem yang dari dulu zaman Nabi, zaman Rasul sampai saat ini tidak pernah berubah. Itu seperti itu. Lah, syarat untuk mendekat ketika sudah terpenuhi semuanya, syaratnya ada tiga, niat, bersuci, ada yang memimpin. Kemudian cara untuk dekat bagaimana? Dengan berserah diri. Berserah diri dengan apa toh? Ya sadar kita itu hanya makhluk. Dah, yes. Syarat mutlak untuk kita berserah diri adalah kesadaran kita sebagai makhluk. Hanya diciptakan dan hanya diperjalankan oleh penciptanya. Setelah semua syarat dan cara itu terpenuhi, maka si jiwa ini sudah dekat dengan penciptanya. Ketika dekat dengan penciptanya, di situ dengan penuh kerendahan hati. Kesadaran diri sebagai makhluk kemudian sadar di situ dengan segala kerendahan hatinya, mengakui sebagai makhluk saja. Di dalam kerendahan hati itu akan tampak Asmaul Husna. Segala kemahaan Tuhan itu akan tampak ketika kita sudah berserah diri dan mempunyai kerendahan hati di depan pencipta kita. Sehingga di situ akan tampak segala kemahaan Tuhan, kemahaan pencipta. Itu akan Allah tampakkan ketika hati kita itu penuh dengan kerendahan hati. Setelah itu kita sudah ada di sisi pencipta kita. Yang tampak di dalam jasad kita itu apa?
Allah memberikan kelonggaran. Allah memberikan kerelaan. Dada ini terasa membuka. Sehingga ketika dada sudah membuka, segala hidayah Allah itu akan tampak dan mampu kita tangkap. Di situ nanti Allah akan memberikan pengetahuan-pengetahuan dalam kita menapaki kehidupan ini. Syaratnya kita harus berada di sisi pencipta kita. Setelah itu bagaimana? Karena kita masih hidup di dunia. Bagaimana supaya kita selalu berada di sisi pencipta kita? Bagaimana supaya Allah itu ridho kita bersama pencipta kita terus? Supaya Allah ridho bagaimana? Itu yang perlu kita pikirkan. Nek panjenengan semua ridho pasti ridho. Tetapi Allah apa ridho? Belum tentu. Disitulah kita butuh pengetahuan lagi. Bagaimana supaya Allah ridho kita bersama terus. Di situ hijrah dan jihad harus menjadi sebuah kelakuan. Dulu kala hijrah kita berpindahnya dari ada banyak yang dipercaya, kemudian berpindah hanya penciptanya saja yang dipercaya. Itu pada saat fase keimanan. Pada saat membentuk jiwa kita menjadi jiwa manusia yang beriman. Lah sekarang ketika iman ini untuk hidup, hijrahnya bagaimana? Seperti apa? Hijrah di sini adalah dari Masjidil Aqsa, dari kerendahan hati yang paling dalam menuju ke tempat yang paling tinggi di sisi penciptanya. Jiwane dari kerendahan hati digunakan untuk hidup dan di situ untuk bermanfaat di jalan Allah. Disitulah hijrah. Berpindahnya si jiwa dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari kerendahan hati menuju ke tempat yang tinggi di sisi penciptanya. Caranya bagaimana? Itu tadi adalah syaratnya, yaitu dengan berniat hijrah dan jihadnya menjadi kelakuan. Sekarang caranya bagaimana? Caranya dengan memegang amanah tentang apa? Risalah. Risalah yang sudah dititipkan. Risalah dari para pendahulu kita. Itu kita pegang dan menjadi sebuah kelakuan. Di dalam saat ini, itu sudah sampai fase ini. Karena apa? Karena keimanan saudara semuanya sudah kokoh. Sudah saatnya iman ini menjadi sebuah kelakuan. Supaya apa? Supaya Allah itu ridho kita selalu bersamanya. Supaya apa toh? Ben Gusti Allah itu meninggikan derajat kita. Supaya apa toh? Supaya kita menjadi pemenang. Supaya apa toh? Supaya menjadi manusia yang beruntung. Manusia yang beruntung itu bagaimana? Manusia yang iman, hijrah dan jihadnya sudah menjadi kelakuannya setiap hari. Sehingga di situ Allah ridho kita selalu bersamanya. Di dalam menjalankan hijrah dan jihad ini, kita masuk di dalam sistem di mana di situ pun ada yang memimpin. Karena posisi kita itu sekarang ada di Baitullah.
Di dalam Baitullah ini ada imam dan ada makmum. Dalam menjalaninya kita selalu dengan sholat, selalu dengan tegak lurus. Sehingga ketika kita selalu tegak lurus imannya, di situ Allah akan memberikan yakin. Sehingga keyakinan itu digunakan untuk berpikir. Di dalam berpikir ke depan, itu membawa keyakinan. Karena di situ ada yang memelihara kita. Terus bagaimana lakunya? Nah, itu tadi pengetahuannya. Sekarang lakunya bagaimana? Karena ketika kita udah berkaitan dengan jihad, itu sudah kelakuan luar kehidupan kita di dunia. Jangan salah ya, bahwasanya kehidupan di dunia itu adalah perjalanan jiwa. Untuk saat ini, imam kita sudah pada fase jihad. Sudah dalam fase jihad. Bagaimana dengan kita jamaahnya? Apakah jihad itu sudah menjadi kelakuan kita, sedangkan imam kita sudah ada di fase jihad? Coba kita mulai berpikir. Karena apa? Karena ketika kita sudah hidup di dunia ini dalam kesadaran dengan kaki kita yang berpijak dalam keimanan, yang dimaksud jihad ini adalah bersama-sama berpikir dalam menghadapi nasib kita di dunia. Pernah tidak kita berpikir ketika Allah memberikan kita keimanan? Pernah nggak kita berpikir, sesok anak turunnya ada iman poga? Sedangkan anak turun kita itu menjadi tanggung jawab kita. Harta, benda, semua pemberian pencipta kita yang pencipta titipkan ke kita itu sudah bisakah nanti menjadi pemberian yang bermanfaat di jalan Allah? Sudah bisakah nanti pemberian itu juga menjadi bekal pada anak turun kita? Apakah cukup kita saja yang beriman? Sedangkan nanti anak turun kita tidak kita pikirkan. Bagaimana dengan janjinya? Siap bertanggung jawab dengan anak turun. Bagaimana dengan janjinya? Siap menjadi pemimpin. Bagaimana dengan janjinya? Siap bermanfaat di jalan Allah. Saudaraku yang berbahagia. Karena Allah yang telah memberikan keimanan pada diri kita. Saat ini, di fase ini, dan kita sudah mulai berpikir ke depan. Bersama-sama berpikir. Karena tanggung jawab yang sudah kita terima dari pencipta kita. Imam kita sudah membentuk atau membuat wadah sebagai ladang jihad. Jihad itu syaratnya adalah dengan harta, benda, nyawa.
raga, semua pemberian Allah dipakai untuk bermanfaat di jalan Allah. Itu namanya jihad. Untuk sampai ke titik jihad, imannya harus sempurna. Hijrahnya juga harus utuh. Sehingga di situ Allah memberikan keyakinan. Percayanya dengan penciptanya utuh dan juga taatnya dengan yang memimpin juga utuh. Itu baru nanti Allah ridho. Kita berada di sisinya. Dan Allah akan tinggikan derajat manusia yang sudah menjadikan iman, hijrah, jihadnya menjadi kelakuan. Di dalam sistem persaudaraan kita, pengetahuan itu semuanya sudah utuh. Semuanya sudah mempunyai keyakinan akan keselamatannya. Sekarang saatnya untuk berpikir, bagaimana dengan anak turun kita? Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Bagaimana dengan tanggung jawab yang sudah Allah berikan pada diri kita, yang sudah menempel di pundak kita? Di dalam persaudaraan kita, saat ini sudah ada koperasi sebagai wadah untuk berjihad. Dan itu sudah terbentuk kurang lebih 1 tahun sebagai wadah dalam berjihad. Ada beberapa pintu untuk berjihad dari sistem yang sudah kita bangun bersama. Yang pertama dengan jariah. Jariah yang sudah Allah perjalankan dan sudah terlaksana. Itu digunakan untuk apa tuh? Untuk kemanfaatan, untuk menebar keimanan, untuk mensupport segala hal yang kaitannya dengan dalam rangka berjihad di jalan Allah. Besaran jariah juga sudah disepakati bersama dan pemberian jariah pun juga tidak ada ketentuan. Bebas. Saudara-saudara bisa jariah kapanpun. Mekanismenya juga sudah terbentuk dan sudah kita sepakati bersama-sama. Itu pertama. Dua, dengan mempercayakan aset yang di situ kurang produktif dan dititipkan kepada koperasi. Jangan khawatir. Karena apa? Karena aset itu tidak akan hilang. Dan itu semuanya tercatat dan diketahui oleh saudara-saudara yang sudah ada di koperasi. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya koperasi ini sudah berjalan selama 1 tahun. Di situ sudah menampung semua saudara yang dulunya belum ada pekerjaan. Semuanya diajak di situ supaya apa toh? Supaya mampu berdiri di kakinya sendiri. Semuanya dididik, semuanya dibimbing. Untuk saat ini sudah ada 15 yang ada di kantor timur dan ada 7 yang ada di kantor barat. Itu ada di situ.
memberikan lapangan pekerjaan buat saudara-saudara yang diajak menjadi tim membangun di koperasi. Aset jenengan yang kurang produktif bisa dipercayakan di koperasi. Menjadi jalan panjenengan sedaya dalam berjihad. Karena opo to? Ketika kita memegang amanah dan memegang tanggung jawab, dan ketika itu urusannya di dunia, semuanya itu berkaitan, membutuhkan finansial di dalam berjuang. Dan di situ juga digunakan opo to? Digunakan terutama untuk mendidik jiwa kita bermanfaat di jalan Allah. Harta yang merupakan pemberian itu digunakan untuk bermanfaat di jalan Allah. Nah, bagaimana dengan yang sudah harta yang dititipkan ini? Kemanfaatnya bagaimana? Kemanfaatannya itu untuk anak turun kita nanti. Karena di sini kita membangun sistem ya. Untuk anak turun kita. Pernah tidak kita berpikir harta yang Allah berikan ini sesuk iki bakalane bermanfaat go anak turunku apa oga? Apakah justru harta yang nanti saya tinggalkan ini justru akan bisa menjadikan perpecahan di antara anak turunku, menjadi rebutan. Maka itu harus kita pikirkan. Karena apa? Karena selagi kita masih hidup, jangan sekali-kali harta itu sudah diberikan kepada anak turun. Selama kita manusia beriman itu masih hidup, jangan sekali-kali diberikan kepada anak turun dulu. Karena apa toh? Harta itu nanti bisa digunakan untuk mengimankan anak biologis kita. Ketika itu dititipkan di koperasi, nanti ini tidak akan hilang. Ini akan sampai ke anak turun kita. Karena yang kita bangun adalah sebuah sistem. Meskipun yang mengelola nanti sudah meninggal, tapi sistem ini tidak akan mati. Karena sistem yang kita bangun ini kita turunkan juga ke anak turun kita. Contoh, saat ini ya, anaknya Pak Urip juga sudah masuk. Itu untuk apa? Untuk kita didik masuk ke dalam sistem. Anak-anak saudara kita nanti semuanya boleh mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk ke sistem ini. Jadi meskipun saya, misal yang saat ini dipercaya mengelola saya, Pak Ar'an, dan semua saudara yang ada di sini, termasuk Pak Humandi, itu nanti meskipun sudah meninggal, sistem ini tidak akan pernah mati. Karena yang kita bangun adalah sebuah sistem. Sistem ini yang akan kita turunkan pada anak cucu kita. Nanti yang mengelola siapa? Anak turun kita. Sehingga ini menjadi mata rantai keberlangsungan manusia beriman. Ini cara kita memikirkan anak turun kita. Itu seperti itu. Terus yang ketiga, dengan mempercayakan namanya dipinjam sebagai jaminan dikur, sehingga panjenengan sedaya ketika tidak ada harta yang bisa dititipkan, yo namanya aja dipinjamkan untuk dipinjam dikur. Lah nanti kewajiban yang mengangsur itu nanti koperasi.
Panjenengan sedaya cukup hanya meminjamkan namanya. Yang mengangsur nanti koperasi. Apakah ini belum berlangsung? Sudah berlangsung. Karena apa? Karena sudah ada sebagian saudara yang memang dari awal niatnya iman, hijrah, jihadnya itu utuh dan sudah diperjalankan oleh Allah di situ. Sudah berjalan karena pembentukan wadah sebagai ladang jihad ini sudah berjalan 1 tahun. Imamnya itu sudah membimbing untuk kita jihad itu selama 1 tahun. Dan baru beberapa saudara yang memang diperjalankan oleh pencipta iman, hijrah, jihadnya menjadi kelakuan. Kalau di pusat di Kediri 90% sudah. Tinggal saudara-saudara saya yang di situ punya keniatan utuh. Yang namanya jihad itu momen. Allah memberikan momen. Saat ini Allah memberikan, memilih jiwa-jiwa yang sudah dipilih Allah diberikan keimanan. Karena apa? Iman itu jatah. Lah panjenengan sedaya ini sudah menjadi pilihannya Gusti Allah. Menjadi manusia-manusia yang beriman. Selanjutnya, Allah memberikan momen untuk menjadikan manusia-manusia yang tinggi derajatnya di sisi pencipta. Ketika hijrah dan jihadnya menjadi sebuah kelakuan. Kok nanti ketika di situ sik aku tak nunggu toh tak delok sik. Lah di situ itu loh. Itu namanya akunya yang berbicara. Karena ketika sadar dirinya makhluk, di situ Allah memberikan yakin tanpa lagi menimbang. Itu jalan yang ketiga, meminjamkan, mempercayakan namanya untuk mengajukan dikur dan digunakan sebagai modal di koperasi. Yang keempat, ini yang nanti akan diterapkan, yaitu kewajiban menabung. Semua jamaah diwajibkan nanti menabung. Menabung ini bukan atas nama keluarga, tetapi atas masing-masing jamaah. Itu wajib punya tabungan di koperasi. Karena apa toh? Gedene Baitullah ini ya menjadi tanggung jawab kita bersama. Membangun itu ya membangun masjid ini. Membangun itu ya membangun di dalam ini. Yang kita bangun itu masjid ini kita bangun bersama-sama. Yang membangun siapa toh? Ya semua yang berada di dalam masjid. Ketika itu nanti sudah menjadi kelakuan, Allah akan memberikan pengetahuan-pengetahuan. Karena apa toh? Derajat yang tertinggi itu bentuknya adalah pengetahuan. Pahala yang tertinggi itu bentuknya adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang di situ ada rohnya, karena ada yang memelihara. Nah, pengetahuan itulah yang menjadi penerang dalam hidup kita ke depannya. Hidup kita itu hari ini dan ke depan. Sehingga akal kita itu mampu menjangkau, mampu berpikir sampai ke depan itu nasibku nanti bagaimana. Lah nasib ke depan itu kita pikirkan bersama-sama. Kalau nasib ini kita pikirkan sendirian, itu berat.
Lah nasib itu kita pikirkan bersama-sama, di mana di situ ada pemimpinnya, ada pembimbingnya. Disitulah namanya sebuah sistem. Sistem keselamatan yang Tuhan berikan itu seperti itu. Iman, hijrah, jihad, di situ ada yang memimpin. Ketika pemimpinnya sudah jihad, ya makmumnya tinggal mengikuti. Itu ada di situ. Sekali lagi, saya ulangi. Ada empat jalan dalam jihad. Harta digunakan untuk berjihad. Pertama, jariah. Kedua, mempercayakan aset yang di situ kurang produktif untuk dititipkan menjadi modal di koperasi yang itu menjadi tanaman untuk anak cucu kita, mengimankan anak cucu kita. Karena apa? Besok yang bisa mengambil manfaat ini, misal panjenengan menitipkan, ini nanti anak turunin jenengan bisa tetap mendapatkan manfaatnya, syaratnya dia harus beriman. Tiga, dengan mempercayakan, meminjamkan namanya melalui pinjaman kur dan digunakan untuk penambahan modal di koperasi. Empat, dengan menabung. Ini namanya panjenengan semuanya sudah masuk di dalam rel yang sudah dibentuk dalam sistem keselamatan. Dan ketika hidup kita sudah di situ, jiwa kita selalu untuk membangun dan harta benda semuanya digunakan untuk bermanfaat di jalan Allah. Di situ Allah pasti ridho bersama kita. Itu gambaran sistem sebagai jalan untuk kita berjihad bersama-sama menghadapi nasib dan berpikir tentang keselamatan anak cucu kita. Itu beberapa hal yang saya sampaikan di Zoom kali ini dan Allah berikan pengetahuannya kepada saya dan saya sampaikan kepada saudaraku semua. Selanjutnya, hidayah adalah hak Allah. Seperti itu. Untuk selanjutnya, monggo disambung Mas Dede atau Mas Budi yang akan menambahkan. Beliau-beliau ini adalah saudara-saudara kita, perwakilan dari saudara yang sudah diperjalankan oleh Pencipta ikut berjihad di jalan Allah. Monggo Mas Dede dulu atau Mas Budi dulu yang mau menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Ya, alhamdulillah. Tadi telah jelas semuanya diungkap oleh Bunda Pipik sebagai suatu keseragaman pemahaman, keseragaman pengetahuan, keseragaman gerak irama dalam irama iman, hijrah, jihad. Semua sudah terjelaskan. Nah, lalu kembali pada diri kita lah mengambil suatu sikap
atas sebuah panggilan ilahi. Tergerak hati kita untuk mengikuti. Yang kita dengar bukan suara manusia, tapi inilah speaker Tuhan yang kita dengar sendiri oleh telinga kita sendiri. Maka berdirilah tegak hati kita, mengikuti apa perintah Tuhan. Nah, disinilah kita sama-sama membangun dengan mencoba mengambil sikap bersama. Nah, kalau di sini saya ditugaskan untuk berbagi, ada suatu sharing dalam perjalanan kehidupan keimanan saya. Apapun semua yang dari imam kita, saya langsung mengambil posisi. Untuk apa? Sami'na wa ta'na. Pengetahuannya mau enggak belakangan. Yang penting sami'na wa ta'na. Tapi seringkali saya mengejar pengetahuan itu untuk keterjelasan. Sehingga gerak perjalanan hidup ke depan itu terang. Jangan sampai ketika ada lahiriahnya yang saya jalani kosong karena tidak ada terangnya dari sisi rohani. Nah, makanya tadi semuanya sudah terjelaskan, akhirnya finishingnya kita sikapi dengan kelakuan luar yang berasal dari terangnya hati. Nah, kelakuan jihad itu telah terjelaskan runtutannya dari iman dahulu, kemudian hijrah, lalu buahnya jihad. Nah, tidak mungkin atau belumlah lengkap kalau kita jalani keimanan ini tanpa ada suatu bukti nyata dengan takdir yang kita jalani, maka kelakuan luar sebagai satu media untuk mendidik rohani kita. Nah, itu yang sangat signifikan saya jalani dan merasakan fungsi dari apa yang saya mengikuti apa yang menjadi perjalanan berjamaah ini. Nah, contohnya ketika saya dipakai nama, kemudian saya menaruh uang juga, dan ada panggilan untuk menabung. Sepanjang yang saya pernah alami itu, saya sikapi sebagai suatu proses untuk pembentukan, membangun jiwa saya sendiri. Jadi feedbacknya apa yang saya lakukan kembali ke diri saya sendiri. Nah, ketika apapun, itu saya sikapi mengambil alih sebagai untuk penanggung jawab. Ketika ada suatu hal yang koperasi ini butuh membangun sistem, saya ambil alih. Artinya mengambil tanggung jawab. Nah, disitulah saya ketika mengambil tanggung jawab itu, lalu saya titik tumpukan kepada siapa? Kepada kemampuan diri atau ke sang pencipta yang saya percayakan. Nah, disitulah saya mengetahui terang gelapnya pada siapa titik tumpuan harapan yang saya ingin bawa. Itu sangat mudah dideteksi. Ketika saya pesimis, jiwa saya, hati saya kecil, itu bertanda saya telah menitik tumpukan pada kemampuan diri, akunya. Ya, bagaimana kemampuan saya segini gitu kan. Tapi saya ingin harapan besar, tanggung jawab besar. Tapi ketika saya menitik tumpukan pada tanggung jawab itu pada mempercayakan pada yang maha besar, pun itu terjadi apa yang terjadi. Jiwa saya besar, hati saya besar, optimis, yakin.
Oh, luar biasa nih didikan Tuhan. Saya merasakan ini tak akan terjadi kalau melalui perjalanan takdir ini. Sehingga otomatis feedbacknya kembali pada pembentukan jiwa saya. Besarnya jiwa itu seperti apa terbentuk. Ketika semua tanggung jawab kita percayakan kemana. Nah, seperti tentang koperasi ini, saya mengambil sebagian tanggung jawab. Lalu saya bawa kemana tanggung jawab itu. Ketika saya melihat istri saya perlu iringi dalam perjalanan keimanan, saya ambil alih tanggung jawab. Begitu juga anak saya. Ketika jamaah Jakarta perlu saya ambil tanggung jawab. Nah, banyak hal lah ketika risalah diterimanya harus disebarluaskan. Saya ambil tanggung jawab. Nah, ketika saya titik tumpukan tanggung jawab itu pada kemampuan, wah nggak ada apa-apanya. Pasti kecil hati saya, pasti pesimis. Nah, disitulah ketika saya titik tumpukan itu kepada yang Maha Kuasa, saya percayakan jiwa saya besar. Jadi pertumbuhan jiwa besar itu harus dengan proses seperti ini. Mengambil tanggung jawab. Maka sebaik-baik sikap apa yang tadi dilontarkan adalah mengambil tanggung jawab. Sebagai suatu didikan rohani Tuhan terhadap jiwa kita, jiwa saya. Itu sisi dalam saya. Kemudian ke depan itu nanti menjadikan yakin jiwa besar menjalani, menatap ke depan. Dan itu sangat berarti, sangat dibutuhkan. Makanya luar biasa sistem Tuhan ini menyelenggarakan sistem keselamatan, sistem ekonomi. Ternyata untuk diri sendiri, ternyata untuk keluarga, ternyata untuk jamaah. Itulah hasil didikan Tuhan yang saya rasakan. Nah, seperti itu saja yang paling saya rasakan. Mungkin nanti yang lain yang sudah menjadi lelaku bisa menambahkan. Itu yang sebagai penguat di dalam perjalanan keimanan. Sehingga saya sendiri merasakan bagaimana yang dimaksud ridha Allah. Saya memahami, mengetahui gitu. Dan perjalanan hidup saya itu yang sudah dan ke depan itu selalu mendukung dalam perjalanan jiwa saya. Nah, itulah yang menjadi terbongkar ketika mengambil tanggung jawab itu. Jadi kita mari mengambil sikap keimanan dengan menjadi kontribusi atau mengambil bagian tanggung jawab di dalam uh, gotong royong kita ini. Itu yang saya bisa sampaikan. Uh, itu saja Bu Bik dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Budi, masih ada waktu kalau mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rahayu saudaraku semua yang saya muliakan dan saya taati, Imam kita Kustudiono, yang saya hormati Adam Tua, Mbah Hasan, Mbah Ali, Mas Agus dan Mas Yon, dan semua saudaraku semua yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini
setelah Bunda Pipi memaparkan sejarah runtuh dari awal hingga akhir, kemudian ditambah dengan penyampaian dari Mas Dede, di sini saya cuma nambah-nambah sedikit saja tentang urusan iman, hijrah, dan jihad yang Bunda Pipi sampaikan tadi. Memang di situ sekarang ini fasenya sudah pada fase jihad. Karena kalau dibilang iman, tentunya kita semua ini sudah pada beriman, pada percaya. Setelah itu hijrahnya yaitu berpindah. Kalau dulu waktu fase keimanan dari mempercayai selain Allah, sekarang hijrahnya untuk mempercayai Tuhan. Dan kemudian tadi yang telah Bunda sampaikan tadi, hijrah kita sekarang ini dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari tempat yang paling rendah, kerendahan hati di hadapan Tuhan, kerendahan diri di hadapan Tuhan, dan sekarang di bawah hidup setelah bersama Tuhannya, di bawah hidup itu tadi ke Masjidil Aqsa tadi untuk menuju tempat yang tinggi. Dikatakan tempat yang tinggi itu yang dimaksud adalah tempat di mana kita mendapatkan kemuliaan, dimuliakan oleh Tuhan kita, karena kita telah bersama Tuhan kita. Syaratnya itu tadi, iman, hijrah, dan jihad itu sudah menjadi kelakuan, maka di situ otomatis Tuhan akan meridhoi kita. Otomatis Tuhan akan memberikan ganjaran atau yang dibilang pahala. Jadi ganjaran atau pahala itu sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, hambanya yang sudah melakukan iman, hijrah, dan jihadnya tadi. Mas Dede menyampaikan bagi kita semua jamaah ini harus sami'na wa ata'na terhadap apapun yang disampaikan oleh imam kita Gus Dubiono. Karena antara sami'na wa ata'na itu tidak bisa dipisahkan. Sami'na kita dengarkan apapun yang beliau sampaikan, arahan-arahan dari beliau itu kita dengarkan dengan seksama. Kita nalar sehingga semua yang disampaikan oleh beliau itu menjadi sebuah pengetahuan yang jelas. Agar semakin terang langkah kita ke depan untuk menapaki sebuah jalan yang diridhoi oleh Tuhan kita. Nah, setelah jelas, setelah sami'na kita dengarkan, di situ kita wa ata'na dan kita taati. Jangan cuma didengar, tapi di situ tidak ditaati. Buat apa? Taat yang bagaimana? Karena yang disebut ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ya di situ kita taat kepada Allah, kepada utusan Allah, dan kepada ulil amri. Ulil amri kita tiada lain dan tiada bukan ya, imam kita Gus Dubiono itu wajib hukumnya untuk menaati beliau.
Karena kita sudah percaya, sudah kita tanamkan di dalam hati kita itu, untuk mempercayai beliau sebagai pembimbing kita. Jadi kunci keselamatan, menunjukkan kunci keselamatan kepada kita. Nah, kita ini dibimbing, diarahkan. Yang sekarang ini kita dibimbing untuk berjihad. Di mana jihad sendiri itu mempunyai makna bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk hidup ini loh. Bagaimana agar selalu bermanfaat di jalan Allah. Untuk li'ilafi kalimatillah. Di dalam hidup itu hanya untuk meninggikan asma Allah. Dengan apa? Dengan harta dan jiwa kita. Di amalim wa anfusihim. Jadi dengan semua pemberian Allah kepada kita itu, termasuk jiwa dan harta itu, kita curahkan untuk kemanfaatan di jalan Tuhan. Karena kita ini sudah dipercaya oleh Tuhan. Hidup kita pun harus bermanfaat di jalannya. Biar tidak sia-sia dititipi nyawa, dititipi tenaga, dititipi harta. Gunakan semua fasilitas yang Tuhan berikan itu untuk bermanfaat di jalan Tuhan. Kita membangun dari dalam. Jamaah kita ini kita besarkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena untuk urusan membangun itu bersama-sama. Bukan sendiri, tidak mampu. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, kalau sendiri tidak mampu. Bersama-sama namanya jamaah. Yang jadi ukuran bukan banyak dan sedikitnya. Berapapun fasilitas yang Tuhan berikan. Dengan keikhlasan dan kerelaan hati kita berikan. Untuk bermanfaat di jalan Allah. Dan di sini imam kita ini yang buat sistem diberikan wadah untuk kita berjihad. Berjihad yang bagaimana kalau ada yang bingung menanyakan urusan jihad. Di jamaah kita itu ada yang namanya koperasi yang sudah dibentuk imam kita itu kurang lebih 1 tahun. Nah itu sebagai wadah untuk kita berjihad. Bentukan imam kita itu. Jadi tidak usah kita repot-repot bingung mencari cara untuk ikut berjihad. Sudah disiapkan wadahnya, tinggal kita masuk ke situ. Ke dalam sistem yang imam kita sudah buat. Itu koperasi. Kita masuk di situ. Cancet tali wondo kalau orang Jawa bilang. Bersama-sama. Dan itu untuk melatih ketaatan kita. Apakah benar-benar selama ini dari awal sampai sekarang kita mengikuti imam kita ini loh. Taatnya itu sungguh-sungguh atau masih ikut-ikutan. Nah, di situ nanti kita akan tahu dari langkah kita sendiri, langkah kita masing-masing. Kalau di situ ada himbauan, ayo bersama-sama kita besarkan koperasi ini. Toh pada akhirnya semua demi kemanfaatan jamaah, kemanfaatan kita sampai ke anak cucu kita.
ada 4 tadi yang disampaikan oleh Bunda. Kalau kita mau masuk, ikut mau berjihad, bersungguh-sungguh, sami nawatoknya tadi, kita mendengar dan kita taati. Buktikan semua itu menjadi tanggung jawab. Bukan menjadi beban. Ayo, yang punya harta ikut jariah. Jangan jadi beban loh. Kenapa aku harus jariah? Bukannya uang ini bisa untuk beli ini dan itu. Kenapa harus jariah? Aku nanti dapat apa dari situ? Bukan itu kalau orang yang namanya taat itu. Kita tidak mempunyai maksud nanti kalau ikut jariah itu dapat manfaat apa. Kalau seperti itu yang muncul itu bukan keikhlasannya, tapi keakuannya yang muncul. Bukan ketaatan itu namanya. Namanya taat itu ya, samina wato nang ikut apa himbauan dan anjuran. Untuk apa? Wong semuanya untuk bermanfaat di jalan Tuhan. Urusannya itu loh dengan Tuhan, kita dengan pencipta kita. Ya kalau ada kita berikan secara sukarela, sukacita. Suka itu senang, rela itu ikhlas. Dengan hati yang senang dan ikhlas kita berikan tanpa ada embel-embel nanti kita dapat apa. Bukan imbalan yang kita cari di situ, tapi di situ murni ketaatan kita yang telah mengikrarkan diri ini loh. Berjanji, bersumpah, setia. Katanya satu Tuhan, satu imam, satu tujuan. Ya kalau satu ya satu. Jangan mendua, mentiga atau banyak di situ. Kalau imamnya sudah memberikan arahan ke koperasi ya kita tinggal ngikut ke koperasi itu. Nggak usah kita ini membuat rekayasa, membuat cara sendiri, ya sudah ikutin aja. Bukannya kita ini sudah percaya, mengaku percaya. Setelah jariah tadi, nah, kita ini memberikan aset yang kita punya, yang di situ aset itu kurang menghasilkan lah istilahnya. Kurang produktif, tidak produktif. Misalkan ada tanah, ada rumah, jadi tidak terlalu butuhkan. Nah, situ bisa kita uangkan atau apalah di situ. Yang intinya nanti harta itu kita salurkan, kita masukkan ke koperasi. Untuk apa? Untuk membesarkan koperasi itu. Dan untuk melihat seberapa ketaatan kita itu loh. Dan suka ngomong sami'na watokna itu loh. Jangan nunggu yang lain. Itu nanti dapat apa ya? Terbukti apa enggak ya? Nah itu percaya atau ragu-ragu kalau seperti itu. Kalau percaya itu enggak seperti itu. Kalau memang benar percaya adanya. Jujur mempercaya itu. Nah nunggu saudaranya berhasil dulu baru ikut apa itu. Namanya meragukan itu diakui atau enggak diakui. Setelah itu apalagi meminjamkan nama juga bisa. Kalau yang bisa pinjam di bank lewat kur, namanya dipakai pinjam. Dan nanti uangnya disalurkan ke koperasi. Biar dikelola oleh koperasi, kita ndak ikut bayar di situ, nanti koperasi sendiri yang bayar. Kita ini cuma meminjamkan nama saja. Dan ndak boleh di situ merasa berjasa. Ndak usah ngitung-ngitung jasa kita. Apalagi ngitung nanti saya dapat berapa, saya sudah begini.
sudah kita ngalir saja. Kita hati. Seperti itu. Kalau saya memang terus terang sudah berkali-kali, ini bukan satu kedua kali, dan bukan satu dua bank yang saya datang. Hampir semua bank yang ada di daerah saya sini sudah saya datangin semua, tapi di situ Allah menakdirkan tidak ada yang berhasil, saya tidak bisa dapat pinjaman. Nah, jual tanah juga belum laku-laku kalau yang dibilang aset yang kurang produktif tadi. Nah, di situ imam kita Gus Dubi itu memberikan arahan kepada saya, sama nabung aja Mas Budi. Ya saya bilang waktu itu bukan saya tidak mau, karena ada perasaan minder waktu itu. Orang saya ini kan ya bisa dibilang bukan pegawai atau pengusaha, jadi tidak punya uang terlalu banyak begitu loh. Kalau nabung itu nggak apa-apa kagak sedikit-sedikit. Wah, nggak apa-apa, biar 50, biar 100, kalau saya tabung aja. Orang hasilnya sedikit kok mau nabung banyak, itu ya lucu. Kalau ada banyak ya nggak apa-apa tabung banyak. Kalau sedikit kita tabung sedikit, oh gitu ya Bos, siap Bos. Nah seperti itu. Akhirnya waktu itu saya nabung suara imam kita. Dan selama proses berjalan, seiring berjalannya waktu, nabung hari demi hari itu. Nah disitulah Allah menunjukkan kepada saya. Jadi lewat berjihad tadi, karena sungguh-sungguh dengan kesungguhan hati, secara sukarela, ya senang bisa ikut nabung, ya rela. Dalam maksud rela itu enggak mikir nanti saya dapat apa atau bagaimana, enggak. Ya taat gitu aja, dengan suka rela tadi. Di situ yang awalnya saya mungkin sebulan paling gede itu bisa 500 itu pun kalau dapat nabung. 100 saya kumpul. Rupanya disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Karena di situ saya memposisikan sebagai makhluk, sebagai ciptaan. Saya tidak memandang kerjaan saya apa, berapa banyak harta saya. Tapi di situ murni saya ada niatan untuk ikut berjihad, bersungguh-sungguh dengan apa yang Tuhan titipkan, Tuhan berikan kepada saya. Berupa harta, ada 50 ya 50, ada 100 ya 100 bisa kumpul. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan itu malah di situ memberikan rezeki itu berlebih dari biasanya. Istilahnya itu membukakan pintu rezeki. Karena saya yakin di situ. Yang saya yakin itu bukan kemampuan saya, bukan harta saya. Seberapa sih kemampuan saya, seberapa sih harta saya, orang tukang urut aja. Tapi saya yakin dengan kuasa Tuhan itu. Taat kepada imam, taat kepada Tuhan itu. Itu tidak bisa dipisahkan soalnya. Ngaku taat kepada Tuhan Rasul, tapi kepada ulil amrinya tidak taat. Ya tidak bisa, tidak terima, Allah pun dari itu seperti itu. Rupanya seperti ditumpahkan aja rezeki dari langit oleh Allah. Oh ini kuasa Tuhan itu ya. Manjada wajada itu di sini ini ya. Siapa yang bersungguh-sungguh, di situ Allah akan menemukan dengan apa yang dia maksud atau diharapkan. Manjito wajidau, wong teman bakalan tinemu. Kalau orang Jawa seperti itu, manjito wajidau. Teman teteken mungko bakalan tinemu lah. Dia tadi kan bersungguh-sungguh berjuang memperjuangkan nasib kita itu loh. Bersungguh-sungguh, nggak main-main, nggak ikut-ikutan. Seperti itu saudaraku, dan alhamdulillah sekarang
sudah ada wacana untuk kedepannya ini semua yang mengaku jamaah diwajibkan untuk menabung masing-masing tiap jamaah, bukan satu keluarga menabung satu, bukan. Semua dari bapak, ibu sampai anak, kalau di situ mengaku jamaah diwajibkan, yang saya dengar loh ya seperti itu, diwajibkan untuk ikut menabung, membesarkan jamaah kita, membesarkan koperasi untuk kemakmuran kita. Bukannya kita kan sudah berhijrah dari Baitul Haram dan hati menuju Masjidil Aqsa tadi, tempat yang tinggi, yang mulia. Kemuliaan itu akan diberikan oleh Tuhan kita. Yang pertama ya berupa pengetahuan, itu yang paling utama. Pengetahuan itu diberikan oleh Tuhan kita. Yang tidak bisa ngomong akhirnya sedikit demi sedikit diberi kelancaran ngomong. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang masuk diberikan oleh Tuhan kita. Mampu berpikir ke depan untuk bermanfaat di jalan Tuhan bagaimana. Allah membimbingnya nanti. Setelah itu secara finansial meninggikan derajat orang itu seperti itu. Rezekinya ditambah. Anak istrinya tidak kekurangan. Nah seperti itu. Nah itu bisa kita dapat kalau yang disebut iman, hijrah, jihad sudah menjadi kelakuan. Jangan berpikir nanti kalau kita diwajibkan nabung itu terus bagaimana loh? Kalau tanya bagaimana kan seperti orang bingung tuh. Kalau yakin dengan Tuhannya ya enggak usah berpikir nanti bagaimana untuk saya nabung apa yang saya buat nabung. Orang saya ini hidup pas-pasan. Yakinnya di mana? Sami'na wa ata'na katanya kita dengarkan dan kita taati. Taat aja Allah sendiri nanti yang membukakan jalannya. Bukan atas kemampuan kita. Bukan. Allah sendiri, yakinlah nanti yang memberikan jalannya. Ini bukan katanya Lur. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Dan jangan di situ itu muncul pikiran suudon. Jangan-jangan imamnya ini mewajibkan jamaahnya untuk menabung ini untuk memperkaya diri. Ya Allah, naudzubillah. Kalau saudara-saudara insya Allah tidak ada yang seperti itu. Karena sudah yakin pada imamnya. Kalau tidak yakin kenapa diikuti? Nah kalau sudah yakin ya taati. Tidak usah berpikir yang macam-macam. Nanti Allah sendiri yang menata hidup kita itu. Yakinlah. Yakin pada kuasa Tuhan kita. Oke. Itu aja Lur nggih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo host. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam Mbah. Waalaikumsalam. Monggo saya kembalikan kepada saya Sumat sebagai host Zoom kita pada malam hari ini. Apakah ada sesi tanya jawab atau mau diakhiri? Selanjutnya saya kembalikan ke saya Sumat. Monggo saya Sumat.
Terima kasih Bunda. Saya buka bersama Lur. Siapa yang ingin tanya jawab, saya masih kasih waktu lagi. Silahkan. Kalau nggak ada, apakah masih ada yang pengen tanya, Lur? Assalamualaikum, itu tadi yang ngechat dari Mas Sigit itu belum dibaca apa dibahas mungkin? Yang chatnya Mas Sigit tadi. Makasih. Yang secara sedikit yang mana, Bun? Ya, yang sudah dihapus kayaknya, enggak ada catatannya tadi. Iya, itu Oh, nggak ada di tidak hapus terlihat. ya. Ya mungkin Mas Sigit masih ada kali di situ. Ya, Mas Sigit langsung aja suruh nanya. Oh, Monggo. beliaunya Zoom pakai komputer. Nah itu ada itu. Oh, intinya beliau mendukung sekali. Monggo Mas Iwan ceritakan jihadnya tambahan buat semangat saudara-saudaranya. Hah? No. Monggo Mas Iwan Harmoko. Monggo, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih pada Bapakku Mbah Hasan, Pak Sanatan, dan yang membawa acara sekaligus dulur semuanya. Dalam kesempatan malam hari ini saya diberikan waktu dan menceritakan tentang sebuah perjalanan saya kala itu. Ketika iman, jihad, ya, iman, hijrah, jihad. Kala itu kan kitab saya itu kan semacam itu ya, Lur. Macam itu, kemudian Allah mendidik saya dalam menjalani takdir yang diberikan oleh pencipta saya. Nah, dalam perjalanan proses itu, Allah mendidik itu sangat luar biasa. Perjalanan keimanan saya pribadi ya. Ini sudah lama perjalanan itu terasa sangat singkat. Intinya kala itu adanya sebuah peristiwa dan sebagainya yang akhirnya terus dibimbing dan dituntun oleh Allah sebagai pemelihara saya selaku makhluk saya. Dalam fase saat ini adalah iman, hijrah, jihad menjadi sebuah kelakuan itu. Kala itu kan saya goyah dalam perjalanan saya ada sebuah furqon, pendidikan furqon, pendidikan perbedaan perjalanan yang sebelumnya menjadi ke titik terangnya diangkatnya derajat lagi oleh Allah. Nah, kala itu saya telah berulang kali untuk bagaimana caranya kontribusi di koperasi. Karena sudah 3 kali saya itu mengajukan kur itu
tertolak. Tertolaknya ya sebab banyak hal. Akhirnya kasih pengetahuan oleh Mbah Hasan, kemudian musyawarah. Kemudian, oke, saya ikut jalan satu-satunya saya bisa jihad itu dengan ini, Mbah. Ya udah, niatkan suci. Harus berserah dirinya totalitas suci tanpa embel-embel apapun niatnya. Oke, saya tetapkan. Nah, ini satu-satunya onta saya. Onta. Kalau sertifikat masuk otomatis yang menjadi batu sandungan adalah sebelah saya, nggak mau tanda tangan. Otomatis saya hanya punya satu ini untuk berjihad, yaitu oke, sepeda motor saya, Mbah, saya titipkan, saya ikhlas untuk bermanfaat dengan dalane Gusti Allah untuk dikelola oleh koperasi. Asli keniatan saya itu, nah, kala itu ya Allah menakdirkan saat itu ada saudara yang membutuhkan kendaraan untuk berjuang tenggene dalane Gusti Allah melalui koperasi itu. Akhirnya saya serahkan ke imamnya sepeda motor itu, Scoopy yang saat ini dipakai Jamil, dulu dipakai Mbah. Nah, sekaligus BPKB-nya. Nah, setelah itu, semenjak itulah saya asal berserah diri total, nggak punya kemampuan apa-apa, ya cuma bisanya itu. Konta satu-satunya itu. Nah, setelah itu, saya menunaikan jihad saya. Allah itu langsung mengangkat derajat saya. Tidak butuh lama itu. Jarak 2 minggu langsung diganti oleh Allah. Terus perekonomian itu terus indikatornya naik terus. Sampai saat ini, detik ini, derajat di sisi Allah itu yang saya rasakan itu sangat signifikan. Oh, jadi jihadnya itu harusnya ya betul melalui ya yang diikuti ini, bukan cari jalan yang lain. Jadi kalau jenengan pengen naik derajat di sisi Allah yang saat ini fasenya adalah jihad, ya tunaikan itu. Nanti derajatnya jenengan diangkat. Tinggal jenengan percaya atau tidak. Pertanyaannya. Punya niat apa tidak? Ditanyain aja hatinya masing-masing saudaraku. Saya punya niat enggak ya untuk ikut jihad? Atau memang saya setengah-setengah enggak mempercayai programnya imamnya ya? Lah ditanyai saja hatinya masing-masing. Apakah mengabaikan perjalanan fase saat ini ya? Kalau jenengan sudah tahu pengetahuannya terus jenengan nggak ikut, ya ingkari saja sekalian nggak apa-apa kok. Itu kan pilihan panjenengan. Tapi pengetahuan tersebut sudah disampaikan oleh imamnya berkali-kali untuk menjadi kelakuan. Tinggal jenengan mau ambil nggak momen ini. Di fase ini, saat ini. Kalau jenengan ingin naik derajatnya di sisi Allah, ini loh jalannya. Kalau mau tetap di situ-situ saja ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan Anda, pilihan panjenengan. Kalau nggak mau naik derajatnya di sisi Allah, ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan panjenengan. Saya tekankan lagi. Apa perlu dibuktikan dulu? Lah, Gusti Allah itu tidak akan merubah suatu derajatnya kaumnya kalau kaumnya sendiri tidak mau merubah. Itu kan sudah realnya jelas di dalam Al-Quran.
Nah, kalau jenengan magrok di situ saja, ya berarti itu pilihan jenengan. Jangan salahkan Tuhan jenengan yang jenengan percaya tidak. Gimana ini Tuhan? Jenengan kalau percaya kok derajat saya apa enggak kayak gini aja. Jihadmu itu loh, mana jihadmu yang saat ini fase ini. Kok minta bukti dulu ya? Buktikan dulu jihad itu jadi kelakuan apa enggak? Percaya utuh apa enggak dalam program ini yang telah diakuisisi oleh para pengurus koperasi ini, yang telah dikelola oleh saudara-saudara di Kediri ini. Nah, percaya apa enggak jenengan itu? Tinggal kesadaran jenengan, mau enggak diangkat derajatnya yang lebih mulia di sisi Tuhan jenengan. Mumpung masih hidup, mumpung masih fasenya saat ini jihad, ya. Nanti kalau fasenya berpindah, jihadnya udah selesai, itu enggak kanggo, enggak bakalan dipakai nama jenengan, enggak bakalan dimanfaatkan jihadin jenengan kalau fasenya sudah berubah. Ini mumpung ya, mumpung masih ada momen. Setelah saya tunaikan jihad itu, saya berangkat dari rumah ke Gamel itu terasa dada tuh lebar, terus rahmatnya Gusti Allah tuh luar biasa. Itu yang saya rasakan. Jenengan nggak bisa merasakan kalau jenengan tidak menunaikan. Itu tadi ada 2 testimoni dari Mas Dede dan Mas Budi, saudara kita. Itu 2 testimoni itu loh udah cukup sebetulnya. Kalau jenengan mau mengambil hikmahnya. Kalau jenengan masih tetap saja nggak mau mengikuti, katanya percaya imannya, katanya percaya ulil amrinya, tapi kok nggak mengikuti jejak digital imamnya, program imamnya yang saat ini dari Allah adalah fase jihad. Nggak bakalan diteguhkan imanin jenengan itu, nggak bakal ditingkatkan imanin jenengan itu. Akar keimanan jenengan nggak bakalan gede, nggak bakalan tumbuh lebih besar. Lah gimana katanya taat tapi tidak mengikuti, terus gimana coba? Ya ayah aku percaya sampeannya. Anaknya percaya sama bapaknya disuruh ngapain aja mau. Katanya mau. Tapi hanya ucapan saja, nggak jadi kelakuan. Kira-kira jenengan jadi orang tua itu bagaimana coba? Oh anakku cuma omdo doang. Omong kosong doang. Nggak ada buktinya. Nggak ada bukti konkret. Jihadnya jadi kelakuan. Nah saat ini ekonomi saya terus beranjak. Naik terus. Itu saya sering cerita ke Mbah Hasan, ke saudara yang lain. Setelah menunaikan semuanya, saudara-saudara yang menunaikan jihad menjadi kelakuan, derajatnya itu loh diangkat sama Allah semuanya di sisi Tuhan. Yang bisa merasakan siapa? Yang menjadi pelaku. Lah kalau nggak jadi pelaku ya bagaimana merasakan kados panjenengan ketemu imamnya ketika dibuka hatinya, gimana rasanya dibuka hatinya? Yang bisa merasakan siapa? Ya yang di kala itu dibuka hati, ditata keimanan. Ya semacam itu. Fase jihad pun juga demikian.
Gimana rasanya setelah jihad? Gimana? Ekonomi jenengan bagaimana? Tercukupi semuanya. Diangkat derajatnya jenengan. Kalau sabodo taing kata bahasanya orang Sunda, sabodo taing. Masa bodoh, nggak mau ikut. Ya sudah, itu pilihan panjenengan. Karena hidayah itu milik Tuhan. Tapi ketika kamu sudah diberi pengetahuan, diberi momen, apakah kamu mau ngambil atau tidak? Itu juga terserah panjenengan. Kamu golongan termasuk orang beruntung atau tidak? Masuk ke wilayah orang beruntung apa tidak? La'alakum turhamun apa tidak? Nah, ditanyakan dong pada dirinya masing-masing. Mau nggak ngambil momen ini? Atau hanya percayanya setengah-setengah? Atau nggak percaya sama sekali? Loh, ini sepeda motor cuma satu-satunya. Gimana ini? Oh, saya dulu juga begitu. Tapi setelah saya tunaikan, ya bisanya itu. Langsung Allah bayar tunai. Saya sebetulnya nggak berharap untuk di embel-embel pahala nanti diganjar. Enggak. Tapi demi keimanan saya ingin selamat di sisi Tuhan saya. Saya ingin taat mengikuti apa yang didhawuhkan imam saya. Saya ingin menjadi golongan bagian orang-orang yang bermanfaat di jalan Tuhan. Saya ingin ini menjadi harapan, kemudian jadi kelakuan. Keinginan itu berubah menjadi sebuah keberuntungan. Itu tanyakan saja ketika kamu dalam kesendirian bersama penciptamu. Kamu punya niat apa enggak, gitu aja. Tadi sudah dikasih empat cara untuk bisa berkontribusi membangun peradaban sistem ke depannya. Agar ketika kita meninggal itu ada yang diwariskan bagi anak kita yang nanti syaratnya beriman. Jangan mencari jalan sendiri. Nanti bedal jalan sendiri, jihadnya ke usaha yang lain. Manifestasi ke yang lain. Invest ke yang lain. Itu kan ada. Itu namanya jalan yang bengkok yang kamu ikuti. Loh, nyelewar tadi ini. Kok disuruh jihad di dalam jamaah kok ikut yang lain. Kan ya lucu. Nah, ini mumpung ya saudaraku semuanya ya. Momen ini silahkan dimanfaatkan. Katanya imamnya rukuk ikut rukuk, imam sujud ikut sujud. Ya mana terusnya? Minimal jenengan kalau nggak punya itu, minimal menabung lah yang saat ini sedang digalakkan itu, diwajibkan. Entah berapapun rupiahnya, tapi jenengan punya niat ikut membangun. Itu loh, contohnya kayak semut. Ketika salah satu nabi, utusan Tuhan, dibakar hidup-hidup. Yang penting saya bagian dari jeng nabi kae sing diobong kali menungso laknatullah. Tapi saya bagian dari itu loh ya. Kata si semut, apa kowe nggo comberan banyu sak upil ngono apa ya iso madamkan api. Enggak apa-apa, saya bagian orang yang makhluk yang beruntung kok. Tuhan tahu posisi saya itu bagian orang-orang yang beruntung, bagian makhluk yang beruntung. Nah, contohnya semacam itu.
Nah ini mumpung ya, momen ini saudaraku ya, nanti jenengan terang betul perjalanan jenengan, keimanan jenengan. Dibuktikan silahkan. Kadang itu minta bukti dulu tapi belum melakukan. Kan ya lucu. Penciptain jenengan ketawa ketiwi nanti. Iki hamba cap opo, iki katanya taat sama imamnya. Katanya samina wa atokna. Cap opo coba iki. Katanya iman jadi kelakuan cap apa ini? Lah itu coba ditanyakan hatinya jenengan dari yang terdalam itu. Masihkah ada niat jenengan bermanfaat tingene dalane Gusti Allah? Masihkah kamu sekalian masih dipercaya oleh Allah menggenggam risalah ini? Bukalah tabir kebohongan, tabir kepalsuan mengikuti jamaah. Jangan palsu, jangan bohong. Karena Tuhan itu penciptaan jenengan, tahu isi hati jenengan. Ini bentuk apa? Bentuk saling mengingatkan rasa sayangi kula panjenengan iki nggo dilunggui, monggo diambil momen ini. Mumpung masih terbuka lebar. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah. Jadikan kelakuan. Menjadi hamba-hamba yang di sisi Tuhan itu beruntung. Silakan besok atau kapan hubungi kepengurusan itu. Gitu ya saudaraku ya. Mekaten moderator bahasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas Iwan, siap. Terima kasih kepada Mas Iwan, juga Mas Budi Kaltara, juga Bang Dede, juga Ibu Pipi yang telah tausiah, memberikan motivasi atau memberikan dorongan atau wacana terhadap saudara seantero Indonesia, khususnya jamaah kita. Apabila masih ada yang bertanya, kami persilahkan. Saya Sumat, saya tambahkan sedikit ya sebagai penutup saja dari saya. Ya, Bun. Saudaraku semua, saudaraku seiman, saya punya harapan Allah menggerakkan hati panjenengan sedoyo. Karena hati dan jiwa panjenengan sedoyo itu adalah hak Allah. Semuanya itu adalah hak Allah. Dan saya sebagai makhluk berlepas diri dari itu semua. Semuanya hak Allah. Hidayah itu juga hak Allah. Saya, Mas Budi, Mas Dede, dan Mas Iwan ini hanya sebagai sarana penyampai informasi saja. Harapan kami panjenengan sedoyo Allah gerakkan hatinya. Amin. Allah beri hidayah.
Dan saya kembalikan semuanya menjadi haknya Allah. Amin. Nggih, kami hanya penyampai informasi saja. Mangkaten nggih dulur kula sedaya. Nggih, Bun. Terima Nggih. kasih. Siap, Bunda. Selanjutnya Siap, saya siap. kembalikan kepada saya Somat. Monggo saya. Terima kasih karena masih ada yang bertanya lagi, Lur? Kalau nggak ada, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Usikum banafsi bitaqwallah. Sumassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya Somad. Oh. Selamat beristirahat, saudaraku. Di calling.